Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Yani Maharani, dosen aktif di program studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran dengan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan 3460764665230212. Sebagai dosen, saya turut aktif di dalam Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Saat ini, saya akan menyajikan salah satu bagian dari pendidikan, yaitu pengajaran di mata kuliah yang diampu, yaitu Teknologi Perlindungan Tanaman. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi agroteknologi yang merupakan lanjutan dari mata kuliah organisme pengganggu tanaman atau OPT dan dasar teknologi produksi tanaman. Pada mata kuliah ini juga mendasari berbagai mata kuliah lanjutan, baik itu mata kuliah wajib maupun mata kuliah pilihan minat proteksi tanaman. Mata kuliah ini didukung oleh 3 bidang keilmuan yang terkait, yaitu entomologi, fitopatologi, dan ilmu gulma. Terdiri dari 3 SKS, 2 SKS kelas teori tatap muka di kelas, dan 1 SKS praktikum. Di dalam pelaksanaannya, pengajaran ini menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan proses penyampaian materi dari dosen ke mahasiswa sehingga mahasiswa mudah memahami materi atau informasi yang diberikan secara mudah. Interaction merupakan interaksi di kelas antar mahasiswa dengan dosen, dapat berupa tanya jawab atau diskusi. Kegiatan ini dapat dirangsang dengan melalui metode flipped learning, berupa pemberian guiding question sebelum kelas dimulai sebagai perangsang keaktifan mahasiswa untuk berdiskusi di kelas. Selanjutnya yaitu assessment, merupakan penilaian yang diberikan oleh dosen terhadap mahasiswa untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap materi yang diberikan. Asesmen diberikan berupa kuis, tugas, laporan, dan ujian. Mata kuliah ini memiliki 5 CPMK, yaitu capaian pembelajaran yang terdiri atas 1. Menjelaskan berbagai teknologi pengendalian OPT, isu terkini, serta kebijakan terkait pengendalian OPT secara terpadu. Yang kedua, mampu menentukan dan menerapkan metode dan teknologi pengendalian OPT, serta menganalisis kelebihan dan kendala penerapannya. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi permasalahan OPT dan memformulasikan strategi solusinya berdasarkan analisis informasi dan data yang relevan. 4. Mampu merancang rekayasa agroekologi dalam rangka pengendalian OPT secara terpadu guna mendukung sistem pertanian berkelanjutan berdasarkan analisis informasi yang relevan. 5. Mampu berpikir logis, sistematis, kritis, dan mengkomunikasikannya secara verbal dan tertulis sesuai dengan etika ilmiah. Menjelaskan komponen agroekosistem, arti penting dan prinsip perlindungan tanaman merupakan sub-CPMK yang pertama. Sub-CPMK yang kedua yaitu menjelaskan strategi dan teknik pengendalian hama, menganalisis kelebihan dan kekurangannya, menghitung populasi dan kerusakan karena hama, serta menyiapkan dan mengaplikasikan bahan pengendalian hama sederhana. Sub-CPMK yang ketiga, membedakan strategi dan teknik pengendalian penyakit tanaman, menganalisis kelebihan dan kekurangannya, menghitung intensitas penyakit, serta menyiapkan dan mengaplikasikan beberapa bahan pengendalian penyakit. Sub-CPMK yang keempat, menjelaskan strategi dan teknik pengendalian gulma, serta menganalisis kelebihan dan kekurangannya, melakukan sampling dan analisis vegetasi gulma. Dan sub-CPMK yang kelima, yaitu mengevaluasi penerapan serta menyusun rekomendasi paket teknologi PHT pada berbagai komoditas berdasarkan analisis agroekosistemnya. Berdasarkan uraian CPMK dan sub-CPMK tersebut, maka setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan berbagai teknologi pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT, serta menyusun rekomendasi penilaian secara terpadu pada berbagai komoditas berdasarkan analisis agroekosistem dan biologi OPT itu sendiri. Untuk mengetahui penugasan materi, penilaian atau asesmen dilakukan dari beberapa komponen, seperti yang pertama tugas CBL, yaitu dilihat dari ketepatan dan kedalaman bahasan.
Selanjutnya ada laporan praktikum, yaitu ketepatan jawaban dan kedalaman pembahasan, serta kelengkapan laporan, dan penilaian soft skill, yang terdiri dari kemampuan analisis dan problem solving, serta komunikasi. Keseluruhan nilai yang diperoleh akan dirangkum dan disesuaikan berdasarkan proporsi yang sudah ditentukan, yang terdiri dari kuis sebesar 10%, UTS bobotnya 10%, UAS 20%, tugas 10%, praktikum 20%, dan Project Based Learning atau PBL 10%. Partisipatif yang terdiri dari keaktifan diskusi, presentasi, dan kolaborasi terdiri dari 20%. Berikut adalah bagian video ajar pada mata kuliah Teknologi Perlindungan Tanaman. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita melanjutkan materi tentang mata kuliah Teknologi Perlindungan Tanaman ya. Kalau minggu lalu kita sudah membahas mengenai bagaimana sih tanaman itu perlu kita lindungi gitu ya. Kenapa kita perlu melakukan perlindungan tanaman dari segi konsep pertanian gitu ya, terutama dari adanya serangan OPT. Nah, minggu kedua ini kita akan membahas tentang konsep pengendalian, ini difokuskan pada bidang hama di Indonesia berdasarkan peraturan pemerintah gitu ya. Jadi kita melakukan perlindungan tanaman itu sebenarnya ada regulasinya gitu ya, ada dasar hukum yang mengaturnya. Oke, saya ingin bertanya sama teman-teman semuanya, kenapa sih tanaman itu perlu kita lindungi misalnya terkait dengan ilmu kita atau bidang pertanian? Oke, ya silakan Fatih. Kalau dari sudut pandang petani mungkin ya Bu, kenapa tanaman itu perlu dilindungi karena kan dia orientasinya untuk menghasilkan cuan, profit, sehingga ketika tanaman itu terkendali dan menghasilkan hasil panen yang optimal akan menguntungkan petani itu juga gitu. Oke, berarti memang perlunya kita lindungi tanaman atau kita kendalikan OPT-nya itu terkait dengan hasil yang akan diterima oleh manusia ya, oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan, baik itu untuk konsumsi maupun itu mungkin dari segi ekonominya ya, bisa saja nanti untuk diekspor seperti itu. Oke, nah ini tujuan kuliah kita hari ini. Jadi ada dua. Yang pertama, diharapkan nanti teman-teman atau mahasiswa bisa memahami konsep dasar perlindungan tanaman di Indonesia gitu ya. Kemudian mengetahui regulasi dan perlindungan tanaman. Jadi ketika misalkan nanti teman-teman menggunakan teknologi dalam melindungi tanaman, ini berdasarkan apa gitu. Jadi kita tidak bisa tuh melakukan misalnya penggunaan GMO misalnya, atau menggunakan varietas tahan, resisten, atau misalkan menggunakan metodologi atau teknologi yang terbaru, itu berdasarkan keinginan kita sendiri gitu. Jadi ada regulasi atau aturan yang mengaturnya. Oke. Nah, ini konsep pengendalian hama di Indonesia, itu kita merujuk kepada konsep PHT, pengendalian hama terpadu dari tahun 1972 sampai sekarang. Kira-kira apa itu PHT? Oke, seperti yang kita ketahui, PHT itu kan artinya pengendalian hama terpadu. Jadi menurut saya PHT ini merupakan pendekatan pengelolaan hama yang menggabungkan berbagai cara pengendalian yang mempertimbangkan batas kerusakan ekonomi, yang mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Oke, ya benar ya. Jadi dari tahun 1998 menurut Kogan memang betul ya. Jadi PHT itu adalah suatu pengambilan keputusan yang memilih dan menerapkan taktik pengendalian OPT. Jadi kita menggunakan untuk pengendalian OPT yang didasarkan pada analisis biaya. Jadi ada manfaatnya, kemudian ada kepentingan dan dampak pada petani, produsen, khalayak, dan lingkungan. Jadi memang konsep PHT itu sendiri ya, pengendalian hama terpadu itu dia adalah konsep menggabungkan semua teknik yang kompatibel dalam mengendalikan OPT, tapi berbasiskan apa? Gitu ya. Kita harus lihat bahwa pengendalian itu harus menganalisis biaya. Jadi berapa sih biaya yang dikeluarkan dalam melakukan pengendalian? Apakah itu seimbang atau justru lebih merugikan ke petani ketika dibandingkan kehilangan hasil? Gitu loh. Jadi kita harus melihat analisis biayanya, kemudian kita harus melihat juga dampak kepada petani atau produsen.
itu ada nggak sih dampaknya gitu. Jangan sampai kita melakukan pengendalian, tapi ternyata biaya pengendalian itu lebih mahal daripada hasil yang diperoleh misalnya. Itu kan berarti tidak mendukung untuk kesejahteraan petani gitu ya, walaupun OPT-nya berkurang gitu kan, tapi itu tidak masuk dalam konsep PHT. Kemudian harus beracuan juga kepada khalayak dan tentu saja lingkungan gitu ya. Artinya teknologi yang digunakan itu harus ramah terhadap lingkungan. Oke, nah ini adalah komponen utama PHT. Jadi di dalam PHT sendiri itu mencangkup ada beberapa komponen atau aspek yang saling berkesinambungan ya, saling berinteraksi. Jadi ada SDM, sumber daya manusia, berarti tidak hanya pemerintah yang mengatur adanya perlindungan tanaman, tapi kita sebagai pelaku, produsen misalnya petani itu juga terlibat di dalam melakukan konsep PHT. Nah, PHT itu juga merupakan bagian dari sarana pengambilan keputusan, kemudian memberikan informasi dan pengetahuan. Nah, ini gunanya untuk para petani atau pemangku kepentingan, kapan sih kita harus melakukan pengendalian dan teknologi apa yang paling tepat untuk melakukan itu, gitu kan. Kemudian, nah ini terkait dengan teknologi yang digunakan. Oke, nah ini bagaimana sih sebenarnya PHT, pengendalian hama terpadu itu berdiri di tengah-tengah ilmu yang ada, gitu loh. Nah, jadi kan teman-teman kan kalau semester lalu sudah belajar tentang OPT ya, jadi kan organisme pengganggu tanaman. Kenapa mata kuliah OPT itu lebih dulu diberikan daripada kita kuliah PHT atau teknologi perlindungan tanaman? Kalau dari sini bisa teman-teman lihat kira-kira OPT itu berada di mana? Di paling bawah. Paling bawah ya. Nah, berarti ilmu tentang menganalisis atau mengidentifikasi organisme itu sangat penting ketika kita ingin melakukan suatu pengendalian, gitu ya. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan pengendalian kalau kita tidak tahu organismenya apa, penyebab kerusakannya apa, gitu ya. Nah, jadi PHT itu dia merupakan keterpaduan taktik yang diperlukan itu adalah ilmu-ilmu dasar sebagai dasar pengambilan keputusan apakah metode yang kita gunakan itu sudah tepat, gitu ya. Jadi ada beberapa metode yang terkait di dalam PHT. Nah, ini mulai dari bercocok tanam. Jadi ini bercocok tanam ini merupakan bagian dari budidaya bercocok tanam. Kemudian ada fisik dan mekanik, ya. Fisik dan mekanik ini berarti apa? Apa pembeda fisik dan mekanik? Ada yang tahu? Oke. Kalau setahu saya, kalau misalkan pengendalian fisik itu dia menggunakan unsur-unsur fisika seperti suhu, kelembaban dan lain-lain. Kalau misalkan mekanik itu dia penggunaan secara langsung, jadi kayak misalkan diambil secara langsung hamanya, atau enggak menggunakan mesin juga mungkin masuk ke mekanik. Ya, itu bisa ya. Jadi fisik itu menggunakan ada unsur-unsur fisikanya, misalnya suhu, panas gitu ya, atau membatasi ruang gerak hama itu sendiri. Nah, kemudian ada kimiawi, baik itu secara nabati maupun sintetik gitu ya. Kemudian ada hayati dan varietas resistance. Nah, ini saya ingin melihatkan ke teman-teman semuanya. Ini ada penelitian di tahun 2020 ya. Ini dari Samways ini dia menjelaskan tentang bagaimana peranan landscape dalam konservasi serangga. Nah, ini teman-teman bisa akses jurnalnya, itu ada link DOI-nya, silakan dicek sendiri. Di mana Samways ini dia menyampaikan bahwa sekarang itu kan pertanian itu lebih ke pengelolaannya secara ekosistem ya, ke lanskap kayak gitu kan, yang disebut dengan green agriculture gitu ya. Nah, jadi green agriculture itu adalah bagaimana caranya dia bisa melindungi ekosistem di sana, terutama itu untuk serangga yang bermanfaat dalam menekan adanya OPT. Nah, itu caranya gimana? Caranya adalah pengelolaan habitat atau rekayasa habitat. Jadi bagaimana? Jadi ada
Di sini misalkan kalau kita meletakkan tanaman pertaniannya di bagian bawah, di sini kalau teman-teman lihat ada agroekologi, berarti ini harus ada konservasi koridor. Jadi artinya apa? Ini ada space atau tanaman yang sengaja ditanam atau dibiarkan untuk memberikan ruang atau tempat tinggal bagi serangga-serangga yang bermanfaat untuk mendukung populasi atau untuk menekan populasi hama yang ada di agroekologi tersebut, agroekosistem seperti itu gitu ya. Jadi ini yang disebut dengan perlindungan tanaman berbasiskan lanskap, dan itu sangat mendukung terhadap konsep PHT. Tuh ya. Nah, ini strategi dalam pengelolaan hama. Jadi dalam konsep PHT itu kita diperlukan ada informasi dan pengetahuan tentang apa saja, ada tentang cuaca gitu ya. Karena cuaca itu berkorelasi terhadap pertumbuhan populasi serangga atau hama gitu ya. Kemudian ada dasar ekonomi gitu. Jadi kita harus menganalisis nih ketika kapan pengendalian itu sebaiknya kita lakukan supaya tidak terjadi kerugian gitu ya. Nah, jadi dasar adanya pengamatan cuaca, kemudian adanya tingkat serangan, itu akan menentukan apakah pengendalian itu kita lakukan secara preventif atau harus segera responsif. Apa beda preventif sama responsif? Kalau preventif berarti mencegah. Mencegah. Itu kita lakukan apabila sudah ada serangan di lapangan atau sudah kita melakukan respon terhadap serangan tersebut. Iya. Jadi kalau preventif itu artinya mencegah ya. Jadi sebelum adanya hama itu merusak, kita sudah mengantisipasi gitu ya. Ibaratnya kalau teman-teman udah tahu nih, oh ya sekarang udah mulai musim hujan, bagaimana supaya tidak banjir, teman-teman sudah harus punya ancar-ancar nih. Berarti misalnya kayak selokannya harus bersih, tidak boleh mampet supaya aliran airnya lancar sehingga tidak terjadi kebanjiran. Nah, itu adalah preventif. Sementara kalau responsif ini adalah ambang tindakan secara cepat. Kita merespon. Jadi ketika populasinya tinggi supaya tidak menyebabkan kehilangan hasil, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu kita harus berpikir secara cepat dan tepat gitu ya. Jadi di dalam PHT itu penggunaan pestisida diperbolehkan. Karena tadi ya ada pengendalian secara kimiawi gitu ya. Tapi bagaimana? Berarti harus melihat keadaan populasi hama di lingkungan. Oke, nah ini sebenarnya PHT itu adalah biointensif atau menggantikan palu besar menjadi palu-palu kecil. Jadi kalau dulunya kita berpikiran untuk pengendalian itu langsung menggunakan pestisida, dengan konsep PHT ini kita mengendalikan hama itu tidak langsung dengan pestisida. Jadi pestisida itu kita pecah-pecah tuh. Jadi bagaimana? Ya mulai dari rekayasa habitatnya, misalnya dengan pemberian serasa, penambahan bahan organik, ada tumpang sari, menyebabkan tanaman sehat dan seterusnya. Seperti itu ya, sehingga populasi hama menjadi terkendali. Nah, ini aplikasi PHT atau IPM Integrated Pest Management. Jadi banyak yang terlibat, ada produser, petani, ada konsumen, dan ada juga seller atau penjual, di mana penjual itu juga berperan aktif dalam PHT. Kemudian apa saja variabel yang perlu kita pertimbangkan? Ada economic viability, jadi nilai ekonomi itu masuk. Lingkungan, environmental safety itu wajib gitu ya. Dan social acceptability, jadi penerimaan di kalangan masyarakat gitu. Jadi jangan sampai teknologi yang kita gunakan dalam pengendalian hama atau OPT itu melanggar suatu etika atau suatu norma masyarakat gitu ya. Itu yang perlu diperlihatkan juga. Nah, ini peraturan atau kebijakan pelindungan tanaman di Indonesia. Nah, ini ada isu-isu strategis tentang pertanian. Pertama, perubahan pasar global. Jadi yang dulu mungkin pasarnya terbatas, sekarang itu sudah bebas. Jadi keluar masuk produk, terutama untuk produk pertanian, itu untuk wilayah Asia misalnya sekarang sudah lebih mudah gitu ya. Kemudian perubahan iklim dan pertanian berkelanjutan. Nah, ini isu-isu yang sangat sensitif sampai saat ini gitu ya. Jadi perubahan iklim ini bagaimana bisa mempengaruhi populasi OPT, kemudian kehilangan hasil oleh serangan OPT dan dampak fenomena iklim.
Ada otonomi daerah, pengembangan varietas unggul baru, hibrida, tanaman transgenik, pertanian organik. Pertanian organik ini semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kehidupan yang sehat. Biasanya itu tuntutannya akan semakin tinggi untuk pertanian organik. Jadi bagaimana menghasilkan tanaman pertanian yang bebas residu, misalnya seperti itu ya. Kemudian ada perluasan areal tanam. Nah ini menjadi hot topic belakangan ini ya, karena adanya alih fungsi lahan, misalnya dari hutan primer menjadi sekunder, sekunder kemudian menjadi ekosistem lahan produktif atau produksi gitu ya, sehingga bukannya tidak boleh gitu ya, karena penambahan populasi itu juga pasti meningkat kebutuhannya gitu kan, tapi bagaimana harusnya gitu ya, jadi jangan semuanya jadi perluasan areal tanam gitu ya, dan jadi kita harus bisa mengelola ekosistem kita supaya kedepannya itu tidak menjadi habis dan sumber daya yang lainnya menjadi berkurang gitu ya. Oke, nah ini komoditas pertanian yang sering menjadi unggulan, ini termasuk komoditas ekspor, ada karet dan produknya, sawit, kakao, kopi, dan produk hortikultura lainnya gitu ya, termasuk ada tanaman serat, ada tanaman kehutanan, kayu gitu ya. Oke, nah ini landasan hukum perlindungan tanaman. Jadi dimulai dari tahun 45 itu ada pasal 5 ayat 2, kemudian Undang-Undang nomor 1 tahun 1970, kemudian diperbarui lagi nomor 4 tahun 82, diperbarui lagi tahun 90 itu nomor 5, tahun 92 itu nomor 23. Kemudian ada juga peraturan karantina tumbuhan dan hewan. Itu ya, ini tahun 92, ini nomor 16, dan tahun 2019 ini yang terbaru di nomor 21. Gitu ya, sampai kemarin itu juga ada perlindungan varietas tanaman. Nah, ini dasar kebijakan perlindungan tanaman menurut Undang-Undang nomor 22 tahun 2019, bahwa perlindungan tanaman itu dilaksanakan dengan sistem pengendalian hama terpadu. Jadi yang tadi yang kompatibel gitu ya. Jadi tidak hanya menerapkan satu jenis teknologi pengendalian, tapi beberapa yang saling mendukung. Kemudian ini tidak hanya untuk mengendalikan hama, tapi juga untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim. Tadi kaitannya dengan populasi OPT-nya gitu ya. Kemudian siapa sih pelaksana perlintan? Itu ada pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan petani gitu ya. Nah ini undang-undangnya. Beberapa ketentuan penting dalam perlindungan tanaman. Yang pertama, mencegah masuknya OPT. Ini OPT tidak hanya organisme pengganggu tanaman ya, kalau berdasarkan karantina ini termasuk penyakit hewan dari luar negeri ke wilayah RI serta dari suatu daerah ke daerah yang lainnya gitu ya. Jadi ini biasanya peranan karantina, kemudian ada pengelolaan OPT dan penyakit hewan dan dampak perubahan iklim. Nah, makanya ini biasanya di beberapa jalur keluar masuk gitu ya. Jadi misalnya kayak di bandara, di pelabuhan, nah itu biasanya ada karantina pertanian gitu ya. Kalau dulu kan karantina gabungnya ke Kementan ya. Kalau sekarang kan sudah berdiri sendiri. Namanya Badan Karantina Indonesia. Badan Karantina Indonesia. Jadi sudah punya lembaga sendiri gitu ya, tidak di bawah Kementerian Pertanian lagi. Oke. Nah, ini adalah tindakan pelindungan tanaman. Jadi karena tadi itu adalah PHT itu adalah kompatibel atau menggabungkan berbagai teknik. Nah, ini jadi ada beberapa teknik yang diperbolehkan di dalam pengelolaan hama di Indonesia gitu ya. Ini secara fisik berarti melalui pemanfaatan unsur fisik tertentu. Bisa itu mengendalikan secara gerak hamanya supaya terbatas, atau menggunakan konsep tadi yang ada fisikanya, misalnya suhu gitu ya, kemudian adanya pemanasan dan lain-lain. Kemudian cara mekanik melalui penggunaan alat atau kemampuan fisik manusia. Kemudian ini ada cara budidaya, bercocok tanam, biologi, pemanfaatan musuh alami. Musuh alami tahu ya?
predator, parasitoid gitu ya, patogen. Kemudian cara genetik, nah ini manipulasi gen terhadap OPT maupun tanaman. Ini biasanya salah satunya penggunaan varietas tahan gitu ya. Varietas tahan sebenarnya ada lagi. Nah ini juga biasanya orang-orang yang bekerja di bagian pemulihan tanaman nih yang bermain dengan genetik untuk ketahanan gitu. Ada secara kimiawi, nah ini pemanfaatan pestisida, berarti pestisida itu boleh dalam PHT. Jadi kalau ada yang bertanya apakah PHT itu tidak mengizinkan adanya penggunaan pestisida, jawabannya salah gitu ya, karena penggunaan pestisida dalam PHT itu diperbolehkan gitu. Kemudian eradikasi tanaman atau hewan yang berpenyakit, terutama ini yang untuk mengancam keselamatan manusia, dan cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi. Nah, jadi sekarang teman-teman dituntut nih bagaimana caranya punya inisiatif atau ide-ide untuk bisa mengembangkan teknologi-teknologi ini, gitu ya. Ya, terutama untuk yang berkaitan dengan keadaan pertanian saat ini. Jadi sekarang isunya apa sih yang paling hangat misalnya kayak gitu kan? Oh, ini caranya teknologinya apa gitu untuk pengendaliannya itu diperbolehkan. Oke, ada yang mau bertanya sampai di sini silahkan. Saya izin bertanya. Tadi menarik mengenai perlindungan tanaman, tentunya yang seperti kita tahu juga adanya regulasi dari Badan Karantina Indonesia. Tapi mengapa pada saat ini ada saja gitu spesies invasif ataupun bisa dibilang OPTKA2 yang tersebar dari satu area ke area lain, padahal sudah ada regulasinya berdasarkan dari peraturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 di karantina. Nah, itu ya. Jadi kan kadang-kadang keluar masuknya produk dari suatu daerah ke daerah lain itu memang idealnya itu kan melalui pintu masuk ya, biasanya entah itu bandara, entah itu misalkan dari pelabuhan gitu kan. Nah itu kan biasa dideteksinya itu pakai alat atau misalnya ada surat-surat yang lengkap seperti itu. Nah kadang-kadang nah itu ya, kecolongan itu bisa saja bagian dari hamaknya yang terbawa, misalkan telur. Kalau telur itu kan dia fase inaktif ya, gitu kan, dalam fase dia istirahat. Nah itu misalnya keselip lah misalnya di bagian buah atau bagian kelopak gitu kan, sehingga ketika itu dideteksi misalnya barangnya produknya terus masuk gitu kan, itu kadang-kadang sering tidak terdeteksi gitu loh. Kalau telur kan ukurannya juga kecil-kecil ya, apalagi yang telurnya yang kelompoknya yang tidak berkelompok kayak gitu kan. Jadi sehingga itu yang sering kali masuk tanpa sengaja, kemudian ketika itu dibongkar produknya gitu ya, sudah sampai di tujuan, dibuka, ternyata tanpa disadari dia menjadi terbawa gitu kan dan menyebar di daerah lain gitu ya, baik itu maupun A1 atau A2 gitu kan. Kalau A1 kan dari luar negeri ke Indonesia masuknya ya, kalau A2 itu dia sudah ada tapi terisolasi di suatu daerah dan sekarang menyebar ke daerah lain gitu ya. Kemarin itu kan kayak lalat buah Bactrocera apa ya, Occipitalis itu kan awalnya ditemukan di Kalimantan ya, Kalimantan. Tapi infonya sekarang Jawa ada loh. Pak Suputa kemarin ngobrol ada katanya seperti itu. Jadi ya mungkin terbawa telurnya yang tidak sengaja gitu ya. Jadi itu akhirnya bisa menyebar. Demikian penyampaian mengenai mata kuliah Teknologi Pelindungan Tanaman dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.